Saya ingin sampaikan sedikit saja, saudara, dari KKR minggu yang lalu ada suicide eating itu apa yang kita petik pelajaran sehingga kita sungguh-sungguh bukannya dengar lalu hilang, hal yang penting bisa kita praktekkan, saudara. Tapi coba kita petik pelajaran dari minggu yang lalu, ada banyak tapi saya akan beberapa saja yang bisa saya sampaikan untuk mendasarinya, saudara. Yang pertama, kedatangan dia itu meneguhkan bahwa inilah Kairos untuk bangsa kita Indonesia. Saya ulangi sekali lagi, ini waktu yang sangat penting sekali untuk bangsa kita Indonesia. Kita harus bisa melihat, kita harus bisa tangkap, saudara. Kalau kita nggak bisa lihat akan terlewatkan, sayang begitu saja. Tapi kalau kita bisa melihat, kita bisa tangkap, kita akan ngalami, kita akan menjadi bagian dari kegerakan yang dahsyat, yang luar biasa, saudara. Ini adalah kegerakan akhir zaman yang terbesar, yang terdahsyat, yang ada. Itu anugerah besar untuk bangsa kita. Beliau itu adalah orang barat, saudara, tapi diberi hati oleh Tuhan untuk Indonesia. Dia itu pendoa syafaatnya Reinhard Bonnke. Sudah sering saya katakan, kalau Reinhard Bonnke mau KKR di negara manapun, dia dikirim dulu, saudara. 2 bulan dikirim dulu, saudara. Untuk apa? Mencetak pendoa-pendoa, mencetak panitia, membangun semua, dipersiapkan. Lalu bukan hanya mencetak orangnya, mengadakan peperangan rohani yang luar biasa. Kuasa kegelap dihancurkan, saudara. Atmosfer yang tidak baik dibersihkan, saudara. Sehingga sungguh-sungguh, saudara, KKR itu siap. Saat KKR atmosfernya sudah hadirat Tuhan yang ada, yang penuh kuasa Tuhan, sungguh-sungguh mudah bekerja. Saya pernah ikut 1 kali, saudara, itu membuat saya terheran-heran, bahkan mujizat yang luar biasa sekali. Saat itu belum mulai loh, saudara, kebaktiannya belum mulai loh. Saya datang lebih awal, tiba-tiba ada orang teriak, sudah ngalami mujizat, saudara. Anaknya itu nggak bisa bicara, saudara, diajak ikut nanti mau didoakan, tapi ternyata ibadah belum mulai, anaknya sudah dapat mujizat, bisa bicara. Kenapa? Ada pendoa-pendoa, ada orang-orang yang dipakai Tuhan melengkapi, mempersiapkan. Dan itu satu yang luar biasa. Saya percaya kita sedang dipersiapkan juga sama seperti itu. Maka kita akan belajar doa-doa juga macam-macam, tapi diperlengkapi. Jadi dia sudah dikirim sejak tahun 93 sampai sekarang. Berarti dia itu meninggalkan negaranya Jerman yang lebih maju ke Papua, saudara, tinggalnya 30 tahun, saudara, bayangin, saudara. Itu panggilan, kalau enggak panggilan enggak bisa. Tahun ini dia merasa Tuhan berkata, ini Kairos untuk Indonesia tiba. Ini waktu yang luar biasa. Khususnya nanti pemilu, saudara, tanggal berapa 14 Februari. Dikatakan itu adalah hari penentuan yang luar biasa. Kalau kita menang dalam roh, saudara, Indonesia akan mengalami breakthrough, terobosan, lawatan Tuhan yang luar biasa. Itu tanggal sangat menentukan sekali. Maka dia digerakkan Tuhan keliling sampai 14 kota. Terus seperti yang ada di Solo ini, 14 kota. Kita itu kota ke-7, saudara, yang dikunjungi dia. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi dia memang khusus diutus Tuhan untuk Indonesia. Karena Tuhan punya rencana Indonesia. Mempersiapkan tadi kegerakan yang luar biasa sekali. Nah, waktu dia keliling, saudara dengar ya. Waktu di Solo ada sesuatu yang dia dapatkan luar biasa sekali yang harus kita mengerti. Dia belum pernah pelayanan di Solo. Saudara tangkap dulu ya. Dia belum pernah pelayanan di Solo. Bahkan menurut dia nggak ngerti apa-apa gitu, saudara. Tapi waktu dia di Solo, dia berkata, dia dapatkan dari Tuhan, Solo itu kota penguasa. Saya katakan dulu, Solo itu kota apa? Penguasa. Artinya yang berkuasa di bangsa kita. Siapa yang berkuasa di kota Solo akan punya dampak untuk Indonesia, untuk seluruh Indonesia. Itu penting sekali. Jadi senantiasa di Solo itu buat peperangan rohani, saudara. Secara
alam roh, secara kehidupan nyata saudara lihat semua pemerintah pun lihat Solo itu barometer. Betul enggak saudara? Lihat sejarah juga senantiasa terjadi ya kemerdekaan bangsa kita Indonesia, kegerakannya dimulai dari Solo. Solo bergerak, yang lain kota ikut bergerak, maka merdeka saudara. Terus pergantian saudara, zaman Orde Lama, Orde Baru juga sama. Ya di mana-mana ada huru-hara, enggak masalah saudara. Tapi waktu Solo meletus saudara, langsung saudara terjadi saudara. Ya Pak Karno ya jatuh ganti Pak Harto saudara. Secara terus terulang. Lalu Orde Baru ganti reformasi juga sama. Di mana ada huru-hara enggak masalah. Tapi waktu Solo meletus sama terjadi juga pergantian ya pemimpin negara lagi. Saat ini dengar, pemilu itu penting sekali. Ini kita harus hati-hati karena kalau enggak hati-hati bisa perpecahan yang tidak baik. Dan kita yang tinggal di Solo saudara, ini pusat dua kekuatannya di Solo saudara. Pertempuran di Solo itu paling besar daripada kota-kota yang lain. Jadi penting sekali didoakan unity, kesatuan bangsa kita. Iblis ingin yang memecah belah, iblis ingin menghancurkannya. Kita punya tugas yang sangat penting. Kita ditempatkan di sini punya tugas yang sangat penting sekali, saudara. Jadi saudara bisa tangkap ini waktu-waktu yang luar biasa. Dia berkata ini sangat menentukan. Maka dia sampai terus keliling. Sekarang kalau enggak salah ke-9. Baru ke-9 saudara. Sampai 14 kota. Karena dia diberi tugas depan oleh Tuhan untuk bangsa kita. Indonesia. Kita ditempatkan gereja kita di Solo. Enggak kebetulan. Saudara perhatikan semua ya. Yang pertama Pondok Daud saudara. Kita dipercaya gereja kita membangun Pondok Daud sudah 14 tahun. 24 jam Pondok Daud itu sudah sekitar 14 tahun saudara. Saudara saya selalu mengajarkan ya Pondok Daud itu cerita pujian penyembahan. Itu ada strategi Tuhan untuk akhir zaman. Karena akhir zaman peperangannya makin besar. Iblis akan kerahkan kekuatannya luar biasa. Betul enggak? Tanpa Tuhan kita akan kalah. Tapi kalau bersama Tuhan kita pasti menang. Saudara, bagaimana bisa Tuhan berperang gantikan kita? Praise and worship saudara, yaitu Pondok Daud. Tuhan berkata, aku bertata di atas pujian penyembahan umatku. Dunia dalam kegelapan, ya roh jahat menyerang luar biasa sekali. Tapi waktu kita mulai menyembah Tuhan, ya waktu Pondok Daud terus diadakan, itu jadi penjaga, itu yang terus menerangi saudara, sehingga kegelapan tidak bisa menguasainya saudara. Dan saya percaya itu salah satu yang luar biasa, karena waktu ya Tuhan ditinggikan, maka Tuhan hadir, Tuhan bertata, Tuhan berkarya. Waktu Tuhan hadir, terang itu datang saudara, kegelapan disinakan saudara. Waktu Tuhan hadir, kerajaan Allah datang, kuasa kegelapan dihancurkan. Saya pernah ajarkan ya Pondok Daud pujian penyembahan itu seperti doa Bapak kami. Doa Bapak kami gimana? Bapak kami yang di mana? Di surga. Ini masih di surga. Ya terus apa? Dikuduslah namamu. Saudara buka Alkitab terjemahan sehari-hari. Ditulis disembahlah engkau Tuhan. Saudara itu dikuduskan, dimuliakan. Dalam terjemahan bahasa sehari disembahlah engkau Tuhan. Jadi Tuhan yang ada di surga lalu disembah. Saudara itu praise and worship. Setelah itu kata-katanya apa? Datanglah kerajaan. Waktu Tuhan disembah, waktu pujian penyembahan diadakan lagi untuk akhir zaman. Kerajaan Allah turun, kerajaan Allah turun, kerajaan Allah turun, kerajaan Allah turun. Tuhan yang berperang gantikan kita. Kerajaan Allah ada di kota Solo, kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita, kerajaan Allah ada di bangsa kita, Indonesia. Lalu apa? Jadilah kehendakmu. Kehendak Tuhan apa? Revival. Kehendak Tuhan apa? Tuhan raya. Kehendak Tuhan apa? Hal yang baik, hal yang luar biasa. Bukan kehancuran, tapi kemuliaan Tuhan akan memenuhi bangsa kita. Tapi sekali lagi saja bukan hanya senangnya, kita diberi tugas sangat penting. Kita ditempatkan di sini. Ini sebetulnya
dia enggak ikut saudara. Kemarin waktu itu dia ngajak saya ke kantor saya, yang lain enggak boleh ikut masuk. Dia cerita banyak, tapi saya enggak bisa sharekan di sini karena ada banyak hal yang tidak boleh di-sharekan di umum. Tapi yang untuk gereja kita saja. Dia berkata seperti, nanti kapan-kapan dipotong. Ingat kan ya, Rendra ya, dipotong itu saya akan tayangkan di sini. Dia berkata, kamu gereja ini dipilih oleh Tuhan. Untuk tugas ini, kamu gereja ini dipilih oleh Tuhan untuk tugas ini. Betul. Jadi itu dipilih dan diberi tugas. Kita harus sungguh-sungguh bangkit. Kita harus sungguh-sungguh jaga kota ini, jaga bangsa ini. Saudara dengar atau tidak ya? Segala sesuatu itu ditentukan umat Allah. Kalau umat Allah merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat, maka Tuhan hadir, maka Tuhan berkarya. Waktu Tuhan dengar doa anak-anaknya, maka itu akan ya memberkati bangsa. Kita sangat menentukan keadaan baik atau tidak, sangat menentukan karena kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Doa kita dijawab, artinya kebaikan. Bangsa kita akan jadi. Lalu yang saya kaget, yang belum pernah saya sadari. Dulu saya pernah, kalau saudara ingat, saya setelah pulang dari Turki, 7 jemaat di Kitab Wahyu. Ya, saya pernah berkata apa? Tuhan katakan gereja kita seperti apa? Philadelphia, masih ingat ya? Philadelphia. Dulu ada satu yang saya nggak pernah nangkep. Dulu ada satu yang saya tidak pernah nangkep. Ternyata di sini ada ayat yang dulu saya belum tahu persis. Ya, di Philadelphia itu ada jemaat iblis. Baca, nanti coba baca. Kalau ada ayat di keluar, ada jemaat iblis. Dulu saya nggak nangkep. Ternyata artinya kita ini ditempatkan di tempat yang peperangan besar. Ada kuasa kegelapan, tapi ada kerajaan Allah. Ada ya kerajaan iblis, tapi ada kerajaan Allah. Saudara, luar biasa sekali. Dan saya bersyukur semua proses dia uraikan satu persatu, tapi salah satunya ini. Dan kita tahu di Solo itu pertempuran yang terbesar. Ayo saudara, jangan main-main. Kita punya tugas yang penting sekali. Ya, bukan hanya untuk kita, ya untuk kota kita saja, tapi untuk bangsa. Bahkan untuk bangsa-bangsa. Bangkitnya Indonesia akan pengaruhi bangsa-bangsa. Saya doakan setiap saudara jadi bagian yang dipakai Tuhan. Betul, saya doakan. Bersyukur kalau Tuhan mau pilih. Dipilih itu ada satu lagi peneguhan. Saudara dengar, satu Pondok Daud. Dan gak ada toh seluruh Indonesia. Sampai sekarang kan gak ada toh. Pondok Daud 24 jam gak ada. Ya, ada menara doa tapi yang datang cuma pengurus-pengurusnya saja, petugas. Tapi kalau Pondok Daud kita semua orang datang. Jemaat datang, betul enggak? Semua jemaat ikut melayani, pelayan Tuhan ikut melayani. Orang yang bukan jemaat, orang bukan Kristen saja datang, semua datang. Tempat untuk cari Tuhan, tempat untuk nyembah Tuhan, tempat untuk memuliakan Tuhan. Betul saudara, sungguh-sungguh tempat di mana Tuhan disembah, di mana Tuhan ditinggikan, di mana Tuhan dipermuliakan, di mana Tuhan hadir. Dan Tuhan nyatakan kuasanya, mujizat-mujizat banyak sekali. Kita sudah mengalami semua. Yang kedua, Tuhan perintahkan bangun apa? Pusat kegaran Roh Kudus untuk apa? Bangun penuai. Tuhan lawatan datang, Tuhan besar untuk menuai. Untuk menuai. Dua itu peneguhan lagi, saudara. Betul enggak? Kalau enggak perlu. Tuhan sampai percayai tanah 20 hektar lebih, saudara, untuk mencetak penuai. Ada tugas yang luar biasa daripada Tuhan. Ada tugas yang sangat penting sekali dari Tuhan. Sajak setiap saudara bisa tangkap panggilan ini. Panggilan yang sangat mulia. Panggilan yang luar biasa. Panggilan yang gak bisa dibandingkan dengan hal yang lain. Betul saudara. Yang kedua. Ada banyak ya, tapi saya gak mungkin menyelesaikan. Karena saya rindu nanti ya Pastor Poang lebih banyak mengajarkan hal yang sangat penting sekali. Bagaimana kita harus bangkitnya. Ya saudara. Yang kedua, kalau saudara perhatikan, dia orang dipakai Tuhan dulu dari pendoa biasa, dipakai terus, bahkan dia ndambangi Reinhard Bonnke dari KKR sedikit orang, makin banyak,
makin banyak sampai jutaan. Ya saudara, itu dia pendoa syafaatnya yang mimpin. Seperti tadi saya katakan di sini, datang dia latih dulu pendoanya sampai besar. Karena salah satunya, sekalipun dia sudah dipilih, dia berani bayar harga. Orang sudah dipilih, orang dapat kasih karunia, orang dapat kesempatan. Kalau tidak berani bayar harga, nggak bisa juga alami. Dia berani bayar harga. Tadi saya ceritakan yang sudah. Dia orang barat. Kira-kira hidupnya lebih enak dari Solo atau enggak sana? Sama Papua enak mana? Enggak, saudara harus bisa ngerti. Itu kalau orang yang enggak berani bayar harga enggak akan. Saudara saja ayo tak utus ke Papua, belum tentu mau. Loh jujur. Betul enggak? Gereja kita mau, ayo perintisan di sana. Cari berkat di sana ayo. Kalau saudara mau cari saya, tak utus ke Papua. Enggak, saya ajak saudara tangkap. Dia itu berani bayar harga. Waktu dapat visi, kalau enggak berani bayar harga, ya enggak ada apa-apa. Dia tinggalnya Jerman, ikut Reinhard Bonnke KKR jutaan, kok mau ke Indonesia, apalagi di sana. Kalau enggak berani bayar harga, ditambah lagi. Dia dulu bukan full time. Lalu dia dipanggil full time oleh Tuhan. Betul enggak saudara? Dia melangkah enggak? Melangkah. Kemarin waktu saya dengarkan saya cukup juga. Karena saya ngalami saudara. Waktu dipanggil ada orang dipanggil. Nanti gimana? Saya waktu dipanggil. Nanti pabrik piye? Kan gitu saudara. Betul enggak? Pabrikku sedang maju kok. Aku dipanggil Tuhan sepenuh waktu terus gimana? Ya enggak? Ada orang dipanggil. Nanti uripku piye? Penghasilanku gimana? Kadang-kadang tawar-menawar dulu. Betul enggak? Dia itu berani melangkah. Itu sama dengan apa? Elisa. Elisa itu sudah bajak dengan 12 pasang lembu itu orang muda kaya. Zaman itu dia orang muda yang sukses. Betul. Tapi begitu ada panggilan, dia berani bayar harga. Itu bayar harga. Saya ngalami, saya tahu rasanya. Kalau enggak kalahkan daging enggak bisa. Tapi kalau seperti dia, enggak pernah berani bayar harga, yang enggak pernah bisa dipakai seperti ini. Kalau Elisa enggak pernah berani bayar harga, yang enggak pernah. Sebab waktu dipakai Tuhan pertama, dari bawah. Elisa itu seorang muda kaya, pemuda yang sukses. Karena dia dengan 12 pasang lembu itu zaman dulu hebat. Itu orang muda yang hebat, yang sukses. Lalu dia terima panggilan jadi apa? Jadi hambanya Elia saja. Enggak ada apa-apanya. Lama sekali. Pastor Poong berapa lama ya? Elisa itu jadi hambanya Elia berapa lama ya? Saya lupa 10 tahun. Dengar ya. 10 tahun hanya jadi hamba. Enggak langsung jadi nabi. Itu bayar harga. Jangan baru dipanggil, pokoknya 1 tahun. Keliru. Saya lihat, seperti dia berani bayar harga. Susah. Elisa berani bayar harga. Saya enggak berani bayar harga, enggak pernah jadi gembala sidang keluarga Allah. Karena gereja semacam kita itu merintis dari bawah. Bukan langsung jadi, cari pendeta gereja mana, lalu duduk sana gerejanya sudah besar. Enggak ada. Kita dari 7 orang dari rumah saya, betul enggak? Bayar harga. Enggak bayar harga, enggak bisa. Untuk dipakai Tuhan, ya perlu kita berani bayar harga. Kalau saya perhatikan banyak, ya saya tulis kemarin satu persatu banyak sekali. Dia ya untuk masa depannya, untuk waktunya, untuk ya fasilitas-fasilitasnya, cerita fasilitasnya. Ingat tentang E.A. Adeboye. Dia bayar harga apa saudara? Ingat gak? Dia bayar harga apa saudara? Apa? Pertama begini ya saudara. Waktu dia kan orang sangat miskin sekali. Tapi akhirnya dia bisa disekolahkan, ibunya bayar dia itu, jual semuanya. Dia sekolah suku-suku, dia sukses. Dia sudah jadi rektor termuda di negaranya.
Jadi itu posisi yang bagus ya, luar biasa. Fasilitasnya luar biasa. Tapi ada panggilan. Sebelum panggilan ya saudara. Waktu gerejanya mau bangun, ingat gak? Gerejanya mau bangun, tapi nggak ada dana. Lalu pendetanya nantang, siapa yang berani? Ya, bayar harga untuk dukung pembangunan supaya bisa selesai. Saudara masih ingat? Nggak ada yang berani. Dia berani. Bayar harga. Dia berikan, dia tutup, dia sumbang semua. Sampai pembangunan selesai. Begitu pembangunan selesai, kalau saudara masih ingat ceritanya dia, Tuhan langsung ngomong dengan pendetanya. Bukan dia. Dia bukan pendeta, masih jadi dosen yang paling muda itu. Nanti kalau engkau mati, yang ganti dia. Langsung ditunjuk Tuhan sendiri. Nanti kalau engkau meninggal, yang ganti dia. Penerus semua dulu harus dia. Tulis di Alkitab, selipkan. Saya ngajak saudara belajar ya. Kenapa ya Tuhan sampai ngomong dengan pendetanya, kalau nanti engkau meninggal, yang gantikan dia, kenapa? Apa? Berani mati-matian, apalagi? Bayi berharga ya, temane ya, apalagi? Berani menjual semua. Saudara dengar, karena gini, saudara dengar. Semua ikut Tuhan itu ada levelnya juga. Ya ikut-ikut aja, melayani juga ada levelnya, betul gak? Ya berani, ya sedikit, berani sedang, berani banyak, berani sangat banyak, beda. Sudah pasti Tuhan tahu loh. Kalau dia berani habis-habisan untuk majukan pekerjaan Tuhan. Waktu membangun gak ada dananya, betul gak? Silahkan dia pasti lebih maju daripada orang yang gak berani. Dengar ya. Karena itu sudah terjadi toh. Waktu gereja, bangun gak bisa selesai. Gak ada orang yang berani. Ambil tindakan, tutup, selesaikan, gak ada. Kalau diserahkan pada orang yang gak pernah berani, yang gak pernah, besok ada program lagi dari Tuhan yang gak pernah bisa selesai. Tapi serahkan pada dia yang berani, ambil langkah, bayar harga, pembangunan diselesaikan, dipilih oleh Tuhan. Kalau Tuhan punya proyek lebih besar, dia akan berani lagi. Betul enggak? Sekalipun diberkati sudah lebih besar, dia tetap berani. Maka pekerjaan Tuhan akan maju daripada diserahkan pada yang lain yang tidak berani. Betul? Jadi Tuhan milih itu enggak pilih kasih. Dari kita sendiri. Oh Tuhan berkata orang nabur banyak, tuai banyak. Nabur dikit ya tuai dikit. Jangan untuk Tuhan, aku Tuhan mau nabur dikit. Tuai ini tapi saya oke. Nehi. Duh, betul kok saudara, betul. Betul, itu fakta. Lalu sekarang waktu dia dipanggil tadi ya. Akhirnya pendetanya mati. Dia dipanggil lalu. Ini ada wasiat. Di Alkitab ditemukan pendetanya sudah. Penggantinya adalah dia. Sekarang dia sudah rektor. Rektor paling muda jadi terkenal. Paling muda di negaranya. Dan dia jenius. Sekarang harus jadi pendeta gereja kecil. Yang gak bisa belikan rumah. Bisanya nyewakan. Satu kamar dulu saudara. Untuk 5 orang. Dan 3 anaknya hanya bisa gerejanya nyewakan hanya itu saja. Kalau saudara mau enggak? Freddy mau enggak Freddy? Tak utuh jadi SGL. Loh, ini kita lihat fakta kehidupan. Bukan pengajaran teori muluk-muluk. Betul enggak? Dia mau? Posisi sudah punya fasilitas. Kalau dia masih jadi rektor kan fasilitas universitas, betul enggak? Rumahnya, mobilnya, betul enggak? Semuanya. Lah dia ninggalkan ya enggak boleh dibawa toh, bukan punya dia. Dia rela loh, bayar harga. Hanya seperti itu saja. Betul? Saya percaya Tuhan lihat orang seperti itu. Tuhan itu seperti lihat Daud itu loh. Aku temukan seorang yang bisa aku pakai. Bukan diberkati, dikorupsi sendiri. Tuh, betul. Betul tak? Berani dipakai oleh Tuhan. Kepandaian Tuhan berikan berani dipakai oleh Tuhan. Kesehatan, waktu, kekayaan, semua yang diberikan talenta berani dipakai lagi. Orang seperti itu bisa dipakai. Yang pastilah
Orang-orang yang berani bayar harga. Dimanapun. Tanpa berani bayar harga. Saudara jangan berharap. Bisa dipakai Tuhan, saya percaya. Tapi ya dipakainya sesuai dengan harga yang kau bayar. Saudara dapatnya kepercayaan sebesar harga yang kau bayar. Adik Buya itu doa puasanya itu bayar harga, saudara. Luar biasa sekali. Ya, coba buka hati sendiri. Seberapa? Sampai saat ini aku berani bayar harga. Ya seperti itulah. Ya kan kita dapatkan. Tuhan besar. Dibutuhkan jendera-jendera dalam iman. Jendera-jendera dalam kesetiaan. Jendera-jendera dalam ketaatan. Jendera-jendera dalam kasih. Jendera-jendera yang berani bayar harga. Jendera pahlawan itu bukan mementingkan dirinya sendiri. Itu mementingkan bangsanya. Itu mementingkan kerajaan Allah. Karena mementingkan kerajaan Allah. Baru bisa berjuang dengan tulus. Baru bisa berjuang mati-matian. Baru bisa berjuang habis-habisan. Ayo saudara. Saya dengar saya minta Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Yang pertama bersyukur. Kita itu punya kesempatan dipilih luar biasa. Peneguhannya luar biasa. Yang kedua, berani bayar harga. Berani bayar harga. Biar ini bicara pada setiap kita. Bukan khotbah. Ini adalah perkataan ilahi. Sebab seberapa kita berani. Ya hanya itu saja. Ya, seperti itu saudara. Saya percaya ada banyak tapi waktu-waktu yang lalu kita bisa sambil belajar tentang kemurnian hati, tentang kerendahan hati, tentang doa tadi. Kita akan terus tingkatkan doa kita. Doa yang penuh kuasa. Ada banyak hal, saudara. Tentang tadi pondok Daud nanti kapan kita belajar.